kesimpulan dari saya, orang yang paling rendah tingkatannya menurut saya adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan. Kowe kok bojomu elek? Soalnya pacarku dijajah tau bareng ora gelem. Soalnya ibuku orang buka, jadi aku turunnya kebablasan. Soalnya udah terus nih Pak, jadi artis jawabannya jadi nasional. Jadi itu orang yang kualitasnya lebih rendah. Nah, tetapi yang kualitasnya lebih baik itu kalau sudah mulai berani menyalahkan dirinya sendiri. Oh ya, bijiku elek mergo aku kurang mocok. Bijiku elek mergo aku nek diulang ora nyampe. Ya. Jadi mencoba mencari apa sebenarnya yang kurang. Nah, kalau yang paling bagus nanti itu kalau yang sudah menertawakan dirinya sendiri. Ya. Kalau ada kejadian, oh jebule memang potong aku ini gitu. Ya pantas kalau kayak gitu. Nah, orang udah mulai berdamai dengan dirinya sendiri itu nanti kelihatan. Saya Bambang Sadono, saat ini sedang di Pamotan, ada resto Mayor namanya, punya Pak Beni Giartono beserta Ibu. Masakannya khas, masakan orang desa. Ada botok, ya, terutama wader, ya, Bu. Wader kali spesialisnya. Jangan lupa kalau lewat di Pamotan mampir ke resto Mayor, Mas Beni Giartono beserta Ibu. Terima kasih. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK NU Pamotan, Bapak Miftahul Anam, juga Bapak Rahadian Yusuf, dan ibu bapak guru yang lain, juga anak-anakku tercinta. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tidak akan nyomong-nyomong, tahu nggak? Tidak akan nyomong-nyomong aja. Tiba-tiba ya saya bisa datang ke sini, walaupun saya sebenarnya sudah lama WA-WA-an sama Pak Yusuf ini, ya. Banyak program yang saya lakukan setelah saya mengelola kanal YouTube, ya. Jadi yang terkenal sekarang istilahnya YouTuber, ya. Nanti semua orang bisa jadi YouTuber. Saya sekarang
usia 65 tahun tetapi jadi YouTuber. Oke. Nah, saya sebenarnya sudah lama kenal dengan lembaga pendidikan Ma'arif, ya. Karena tahun 2008 saya pernah nyalon gubernur Jawa Tengah, ya, walaupun tidak jadi. Tapi waktu itu pasangannya adalah pimpinan NU Jawa Tengah, Pak Muhammad Adnan namanya. Jadi sejak itu saya dekat dengan kalangan NU. Nah, sekarang kenapa tiba-tiba saya datang ke sini? Ya, karena saya memang mau keliling ke sekolah-sekolah, ya, karena sejak pandemi kegiatan saya hanya di rumah saja, mengelola kanal YouTube, tetapi sekarang sudah mulai reda, jadi saya sudah bisa mulai jalan. Nah, nanti akan saya ceritakan bahwa kadang-kadang sekolah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ya. Saya dulu pengennya jadi insinyur, tapi ternyata saya sekolahnya hukum. Sekolah hukum tapi tidak pernah praktek jadi pengacara, tidak jadi jaksa, tidak jadi hakim, tapi saya malah jadi wartawan. Nah, itu anehnya di situ. Nah, sampai SMA ini mungkin cita-cita sudah ada, ya. Tapi belum tentu nanti seperti itu yang akan dihadapi. Mari kita lihat. Ya, saya lahir di Blora 30 Januari 57. Sekolah saya SD, SMP, SMA di Blora. Yang jelas sekolahnya lebih susah dari sekolah pendidikan. Ya. Saya jalan kaki sampai 5 km. Sepatu kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak, ya. Seragam nggak bisa lengkap seperti ini semua gitu. Nah, itu masa sekolah saya, masalah saya yang tidak menyenangkan. Bukan tidak menyenangkan, sekolahnya menyenangkan, tetapi menjalaninya penuh dengan keprihatinan. Dampaknya apa? Dampaknya ketika lulus SMA saya tidak bisa langsung kuliah. Anak-anak ini setelah SMK mungkin sebagian besar sudah tidak kuliah, ya, karena sekolahnya SMK kan, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau bisa kuliah juga nggak apa-apa. Jadi saya nganggur sampai 3 tahun, baru kemudian bisa sekolah. Ya. Nah, ketika saya bekerja itu, saya merasa kalau bekerja jadi pegawai negeri, ya nanti kalau ada yang cita-cita jadi pegawai negeri nggak apa-apa. Tapi saya merasa kalau jadi pegawai negeri itu terlalu lama. Ya, pegawai negeri itu kan teksnya aja susah, gitu ya. Terus nanti jenjang karirnya itu lama. Nah, maka saya pernah jadi pegawai negeri, saya keluar, saya pilih sekolah, karena kalau sekolah itu bisa lebih cepat, setelah 3 tahun saya bisa sekolah. Nah, saya belajar jadi wartawan. Nah, gimana bisa belajar jadi wartawan? Nanti bisa kita lihat. Saya bekerja di Suara Merdeka. Ya. Saya pernah jadi wakil pemimpin redaksi Suara Merdeka. Saya keluar dari Suara Merdeka tahun 97 karena saya jadi anggota DPR, ya, jadi anggota DPR di Jakarta. Kemudian saya pindah di Suara Karya, di situ tidak tertulis. Ya. Nah, kemudian 2009 saya kembali ke Jawa Tengah, saya jadi wakil ketua DPRD Jawa Tengah. Kemudian 2014 jadi anggota DPD RI. Nah, mulai 2010 saya jadi dosen di Universitas Semarang sampai sekarang. Nah, yang paling menarik adalah sejak 2020, sejak pandemi saya jadi host. Namanya Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Jadi kalau mau memantau nanti bisa dilihat di situ, ya. Itu banyak tokoh-tokoh yang saya wawancarai. Sebenarnya gampang. Kalau adik-adik atau anak-anak ini ingin menjadi apa, itu lihat siapa yang Anda inginkan. Jadi misalnya suatu contoh, pengen jadi pengacara yang sukses. Menurut adik-adik siapa sekarang pengacara yang sukses di Indonesia? Ya. Pasti ketemu Imam Paris, ya.
Nah, itu tinggal mempelajari umat Paris. Ya, umat Paris itu apa yang dilakukan, apa yang dulu waktu sekolah seperti apa. Jadi ini Bapak juga suka sama umat Paris. Betul. Suka suksesnya, ya, suka suksesnya, ya, suka uangnya banyaknya, tapi nggak sukanya apa? Ya. Ternyata orang itu selalu begitu ya, ada hebatnya, ada kurangnya gitu. Kalau cari yang hebat-hebat kok susah. Nah, sekarang terus berikutnya, Ardian. Nah, ini waktu-waktu kecil saya ingat SMP itu saya sudah mulai dikirim untuk mewakili sekolah untuk lomba mengarang. Jadi dia ditemani oleh guru bahasa Indonesia, guru saya namanya Bu Siti Aisyah itu menemani saya ke SMA untuk lomba, saya SMP lomba mengarang, walaupun kalah. Nah, kemudian waktu SMA kelas 1 saya mulai suka nulis puisi. Kan di sekolah ada majalah dinding itu, terus di sebelahnya ada kotak naskah. Nah itu malu, jadi kita nulis itu malu, ya, maka kadang-kadang pakai nama samaran. Nah pada waktu memasukkan ke kotak naskah itu sembunyi-sembunyi ketika pagi-pagi orang lain belum datang kita masukkan di situ. Nah kemudian oleh redaksinya dipasang. Nah setelah dipasang ributlah seluruh kelas. Wah, terus menyebut saya bujangga. Saya beruntung mempunyai kegemaran sejak SMP. Saya suka ngarang, ya, walaupun malu-malu, ya. Sampai SMA kalau nulis naskah itu kan ada majalah dinding. Kalau memasukkan naskah itu malu, ya, karena dilihat teman-teman gitu. Nah, maka kalau memasukkan itu sembunyi-sembunyi, datang pagi-pagi itu memasukkan naskahnya ke situ. Tetapi justru yang seperti ini yang akhirnya menyelamatkan saya. Bahkan sampai saat ini, saya itu sekarang wawancara di YouTube saya, itu akhirnya saya bukukan, ya. Dan wawancaranya nanti bisa dilihat. Jadi itu ya ada menteri, ada dirjen, bahkan ada Pak Presiden, ada gubernur. Itu saya wawancarai di situ, saya bukukan, ya, karena pengalaman saya menjadi penulis yang sangat lama itu. Jadi keterampilan apapun, maksud saya, kalau adik-adik punya apapun, itu dirawat sejak sekarang. Siapa tahu besok kalau kita dewasa, itu yang akan menjadi andalan kita. Belum tentu yang kita sekolahi secara formal itu yang menjadi menjadi bidang yang kita tekuni besok. Nah, tadi saya ceritakan setelah SMA saya tidak bisa kuliah, saya bekerja di Tegal, ya, ikut padi saya bekerja, dan disitulah saya mulai menulis pertama kali, dimuat di koran, ya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, ya. Mungkin tidak banyak yang sekarang bisa bahasa Jawa, ya. Tapi kebetulan saya dulu sejak kecil suka membaca masalah Jawa, ya. Majalah Padepokan Semangat, Joyoboyo dan sebagainya. Kemudian saya bisa menulis mulai dari puisi yang pendek-pendek, kemudian nulis cerita pendek, kemudian nulis apa saja bisa ditulis. Saya mulai belajar dari wartawan, ya. Belajar dengan siapa? Dengan wartawan yang sudah ada, ya. Jadi belajar itu tidak mesti harus di sekolah. Kita bisa belajar dengan siapa saja. Saya temui orang-orang yang sudah jadi wartawan, saya tanya, saya pinjam buku, dan saya lakukan. Nah, kemudian setelah 3 tahun saya memutuskan untuk mulai kuliah di Semarang sambil bekerja lagi di Suara Merdeka. Nah, saya lulus SMA tahun 74, kemudian pergi ke Tegal bekerja itu tahun 75 dengan semangat di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum itu ada Akademi PU di Bandung. Nah, saya sebenarnya pengen sekolah. Kenapa saya ke Tegal? Karena merasa waktu itu nggak bisa bayar karena ada uang pangkal, ya, masuk perguruan tinggi. Orang tua udah nggak mampu. Maka saya bekerja dengan harapan nanti bisa sekolah di Akademi PU itu yang dikirim tugas, ya, tugas belajar.
jadi nggak usah bayar gitu. Tetapi saya tunggu sampai 3 tahun, sampai tahun 1977 itu nggak ada kesempatan. Jadi saya malah diangkat jadi pegawai negeri akhirnya tahun 77 itu. Saya Bambang Sadono, saya sedang di warung yang sangat terkenal, yang masakannya merica, ya. Jadi ikan laut, mangut dan sebagainya. Ini adalah makanan legendaris di Rembang. Jangan lupa kalau di Rembang mampir di masakan tradisional khas Rembang, merica Bu Waji. Terima kasih. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Jadi itu cerita bahwa saya pernah mencoba bekerja jadi pegawai negeri, tapi kemudian saya dari sadar itu terlalu lama. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang bercita-cita jadi pegawai negeri ya. Saya sejak itu saya tidak ingin jadi pegawai negeri. Saya dimarahi oleh orang-orang tua, oleh orang tua sendiri, oleh pakde-pakde, oleh itu. Ini orang semua pengen jadi pegawai negeri kok kamu malah jadi pegawai negeri malah mual. Ya. Karena waktu itu saya punya berpikir begini, ya mudah-mudahan nanti ada yang terpengaruh dengan semangat ini. Kalau mohon maaf Pak Guru, kalau pegawai negeri itu penghasilannya ada batas minimalnya, gitu ya. Jadi pegawai negeri yang paling bawah penghasilannya berapa, tapi ada batas atasnya. Pegawai negeri itu nggak bisa lewat jumlah yang dari diatur maksimal. Jadi kalau ada pegawai negeri kemudian kaya banget itu pasti nggak normal. Ya. Nah, tapi kalau jadi orang swasta itu memang batas bawahnya bisa di bawah 0, bisa minus, bisa rugi, bisa gitu. Tetapi batas atasnya nggak ada. Jadi Anda mau kaya raya nggak ada masalah kalau jadi orang swasta. Nah itulah dulu semangat saya, kenapa saya akhirnya jadi wartawan. Jadi saya akhirnya masuk. Pertama masuk diterima di IKIP Semarang, ya. Karena IKIP Semarang itu duluan, ya sudah waktu itu kita bayar. Tapi kemudian saya diterima di Undip, ya, jadi mau nggak dimasuki saya, akhirnya bayar 2, ya. IKIP juga masuk, IKIP masuk, walaupun lama-lama nggak kuat, saya jadi wartawan, yang IKIP saya tinggalkan. Untuk cari tambahan saya ngajar di SMP Pak. Jadi sambil kuliah saya ngajar di SMP. Tahu saya ngajar apa? Kira-kira? Ya. Saya SMA-nya sekolahnya IPA. Ya. Jadi paspal kalau dulu. Saya pertama ngajar fisika. Tapi jam pelajarannya cuma sedikit. Padahal kalau ngajar di SMP, saya nggak tahu. Kalau di SMK mungkin hampir sama. Kalau pengen dapat honorariumnya tambah, jamnya harus banyak. Betul? Seperti itu gitu. Nah saya ditawari. Ada lowongan itu Pak, ngajar apa? Ekonomi koperasi. Ya sudah, saya ngajar ekonomi koperasi. Jadi saya ngajar fisika, ngajar ekonomi koperasi. Supaya dapat tambah lagi ada tawaran lagi. Ini ada yang kosong lagi. Pak Bapak mau nggak apa? PKK. PKK mikir. Ya sudah, PKK mau. Jadi saya pernah ngajar PKK, pengalaman saya. Ya, pokoknya kalau pelajaran saya PKK cukup masak-masak saja. Ya, masak apa saja boleh. Ya, sebagian diberikan pada gurunya, gitu kira-kira. Nah, saya jadi roper dan agen koran itu yang saya kerjakan.
Ya, jadi awal-awal sambil kuliah saya mencari uang itu mengerjakan itu. Kemudian karena saya ingin kuliah bahasa Inggris, ya, saya pernah kuliah di UNIF juga bahasa Inggris karena nggak sempat lagi. Saya keluar, kemudian saya kuliah di Universitas terbuka bahasa Inggris juga, nggak selesai juga. Akhirnya saya yang selesai adalah di hukum. Jadi saya menjadi wartawan dan menjadi redaktur sastra budaya di Suara Merdeka. Ya. Jadi saya nyeleksi puisi, nyeleksi cerpen di Suara Merdeka pada waktu itu saya. Sekarang kenapa saya termasuk yang cepat? Saya itu usia belum 30 tahun, 29 tahun. Saya sudah jadi wakil pemimpin redaksi Suara Merdeka. Nah, kiatnya seperti apa? Maka kiatnya sebenarnya ini kayak prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Jadi jangan pernah meminta jabatan, tetapi selalulah mempersiapkan diri. Jadi orang asal jalur ini siap. Nah, itu nanti yang menyebabkan kita selalu dapat. Nah, itu kalau di dalam ajaran Islam itu teori kepemimpinan sholat jamaah. Ya. Tahu nggak kenapa sholat jamaah? Sholat jamaah itu imam nggak pernah minta untuk jadi imam. Siapa yang bisa menjadi imam? Pojok sana. Siapa yang bisa jadi imam? Masih tadi. Ya, ini ketoknya memang gitu, tapi siapa tahu besok jadi pemimpin dulu ini. Mas, bagaimana supaya orang bisa menjadi imam? Jadi siapa orang bisa kalau dalam sholat kemudian orang bisa menjadi imam itu gimana syaratnya? Ya. Ya. Oke, itu berarti mempersiapkan persyaratannya tadi yang saya kemukakan. Terus supaya mendapat kesempatan itu caranya gimana? Nah, biasanya yang menjadi imam itu adalah orang-orang yang berada di dekat imam. Ya. Anda tidak ingin jadi imam, tidak minta jadi imam, mempersiapkan diri menjadi imam, tapi beradalah di sekitar tempat imam. Jadi kalau nanti imamnya misalnya berhalangan, Anda dipersilakan, Anda langsung siap. Nah, itulah yang saya katakan teori kepemimpinan. Jadi pemimpin itu nggak usah minta-minta. Saya nggak pernah minta-minta. Saya diminta di Suara Merdeka itu malah kaget sendiri. Kok saya begitu cepat diminta untuk memimpin Suara Merdeka, dan saya punya pengalaman memimpin senior saya, Pak. Nah, itu yang seni luar biasa pengalaman ini. Tapi satu yang penting, ya, ini ada teori lagi satu, ya, yang nggak pernah ada di dalam buku. Itu adalah teori pemimpin ketoprak. Nah, ini kalau bapak-bapak walaupun jadi kepala sekolah itu bisa. Apa itu teori pemimpin ketoprak? Pemimpin ketoprak itu kalau sudah pentas, pernah nonton ketoprak nggak? Pernah ya? Itu misalnya sampai jadi ratu, kemudian ini jadi patih. Yo, lihat sini, sampai ratu kan duduk di kursi, patihnya di bawah. Kalau patihnya salah dimarahin, benar nggak? Ya. Tetapi itu hanya kalau di panggung. Kalau di dalam kembali ke belakang layar itu nggak boleh bergaya gitu lagi. Ya, saya kan ratu, harus dilayani, nggak boleh. Ya. Jadi bapak kepala sekolah ini kalau sedang menjadi kepala sekolah itu ya kayak main ketoprak. Ya, teman-temannya seniornya itu jadi patihnya harus, kalau bahasa Jawa harus bosok romo kepada ratunya. Di sekolah juga begitu, walaupun lebih senior, kalau ini pimpinannya ini harus dipatuhi. Tetapi nanti kembali ke pergaulan biasa, ya sudah kembali lagi ke pergaulan biasa. Nah, itulah tipe-tipe kalau pengen jadi pemimpin itu seperti itu. Jadi jangan sampai tetap masih ada jarak walaupun sudah kembali ke kehidupan yang biasa. Nah,
Apa yang seseorang bisa menjadi pemimpin, salah satu cirinya adalah kalau orang itu mau berkorban. Jadi nggak ada alasan. Ini siapa, ketua kelas atau ketua apa di pramuka apa pimpinannya namanya? Hah? Apa itu? Dewan Ambalan. Kenapa seseorang dipilih jadi Dewan Ambalan? Ya, pasti karena berani berkorban. Pemimpin itu nggak enak, pasti harus melayani orang lain. Kalau salah sedikit dirasani, ya itu pemimpin. Jadi pemimpin itu harus berani berkorban. Ya. Paling-paling kalau dianggap berhasil, dapatnya dihormati. Ya. Tapi jangan pernah mimpi bahwa pemimpin itu nanti sok kuasa. Ya kalau sudah pemimpin di luar, kalau di sekolah saya kira enggak, jangan mengejar harta misalnya. Jadi jangan pernah punya cita-cita saya pengen jadi pemimpin supaya kaya. Salah. Ya. Kekayaan itu adalah akibat dari kalau Anda dihormati. Ya. Jadi kalau jadi kepala sekolah, entah sedikit atau banyak, pasti dapat tunjangan yang beda dari guru biasa. Jadi itu cuma risiko. Ya, jadi yang dihormati adalah jabatan kepala sekolahnya. Saya sederhana pikiran saya itu kayak manajemen sholat jamaah. Gimana tuh manajemen sholat jamaah? Ya sholat jamaah itu yang jadi imam itu kan nggak pernah ngacung. Saya mau jadi imam kan nggak. Tetapi kan dipilih di antara yang ada di mereka itu. Yang biasanya yang dipilih itu orang yang siap. Orang yang siap itu pasti berada di baris depan. Kalau yang nggak siap, pasti dia di belakang. Nanti daripada saya ditunjuk. Jadi apa yang penting? Yang penting adalah mempersiapkan diri. Jangan mengejar posisi, tapi mempersiapkan diri. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengisi itu, kita siap. Jangan malu-maluin. Gitu. Setelah dipilih ternyata nggak bisa, kan malu-maluin yang milih. Jadi itu sebenarnya tujuannya itu tetap berperan di mana dibutuhkan. Jadi yang siap-siap jadi pemimpin itu pasti duduknya di depan. Ya. Tapi yang suka ngumpet itu pasti nggak siap. Ya. Jadi ciri-cirinya gampang. Jadi kalau yang suka ngumpet pasti. Nah, sekarang orang berkegiatan ya di lingkungan kita. Ya, ada yang jadi Pak Lurah, ada yang jadi Pak Camat, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi bupati. Itu sebenarnya apa? Ya. Jadi itu sebenarnya pengabdian, bukan pekerjaan. Ya. Jadi kalau ada orang ingin bekerja sebagai bupati itu salah. Ya. Orang itu mungkin jadi pengusaha atau mungkin jadi guru, ya. Tapi kemudian dipilih mendapat jabatan. Nah kalau ada nggak yang membaca sejarah Amerika atau politik Amerika yang sekarang? Sekarang Presiden Amerika siapa? Mas, siapa Presiden Amerika sekarang ya kamu? Ya, Joe Biden, pinter kamu. Ya. Nah, jadi coba bacalah tentang presiden-presiden Amerika. Itu mereka itu biasanya itu pekerja-pekerja profesi. Sampai pernah baca tentang Obama? Ya, nggak pernah. Siapa yang pernah baca Obama? Yang ngerti Obama? Sampai Obama tadinya sebelum jadi presiden jadi apa? Ya. Apa? Ya. Siapa yang tahu Obama sebelum jadi presiden jadi apa? Nah ini salah satu, minta maaf saya kritik ya. Salah satu kekurangan Anda adalah kurang membaca. Ya. Terus gonen Indonesia kurang moco. Sekarang nggak ada alasan. Sekarang ada internet. Ya. Saya dulu membaca itu sejak SD suka. Jadi Obama itu tadinya adalah pengacara, advokat itu Obama. Ya. Clinton, Bill Clinton juga begitu. Kalau Jimmy Carter, ya.
Jimmy Carter itu petani kacang terkenal, bisa jadi presiden. Jadi jangan orang tiba-tiba nggak punya pekerjaan ya, ngurusin dirinya sendiri aja nggak bisa, kemudian jadi pejabat, itu merepotkan orang lain pasti. Ya. Kemudian George Bush itu apa pekerjaannya? Dia pengusaha migas itu George Bush. Nah, jadi contohnya seperti Pak Jokowi dulunya apa? Pengusaha apa? Pengusaha mebel. Nah, jadi politik itu pengabdian, bukan pekerjaan. Ya, jangan jadi tarik pekerjaan jadi anggota DPR, itu salah ya. Nah, orang harus sudah selesai mengurus dirinya sendiri dan keluarga, baru bisa mengabdi. Ya. Maka bisa jadi profesional dulu, bisa politisi, bisa guru. Ya. Nah, akhirnya apa? Orang itu akhirnya biasanya kalau sudah menduduki jabatan-jabatan itu jadi guru, jadi dosen, itu kebanyakannya seperti itu. Ya. Maka rute saya itu kira-kira sudah jadi begitu. Dulu jadi wartawan profesional, nah, kemudian jadi politisi. Ya. Saya pernah duduk di lembaga-lembaga perwakilan, kemudian jadi dosen sampai sekarang. Nah, termasuk ini adalah pengabdian untuk ngajar pendidikan ini. Mungkin dari sini saya tidak hanya untuk mengajar ini, tapi saya tahu ya sebenarnya anak-anak muda pamutan ini piye tuh ya. Keadaannya piye, kira-kira masalahnya apa, besok kira-kira piye. Nah, itu juga jadi pengalaman saya ya, yang berguna untuk saya. Terus saya pakai pengalaman orang lain. Nah, coba kenal ini nggak, siapa ini? Ya, ini adalah Jenderal Muldoko, mantan Panglima TNI. Sekarang jabatannya apa? Jabatannya adalah Kepala Staf Kepresidenan, ya, yang mendampingi Presiden sehari-hari. Ya. Yang ditekankan oleh dia, orang harus cita-citanya jelas. Ya. Walaupun nanti ada variasi-variasi, tetapi jelas. Mbak, cita-citanya jadi apa? Ya sampean cita-citanya mau jadi apa? Guru. Ya nggak apa-apa, cita-citanya cendur. Ya nggak apa-apa, jadi kepalanya guru nanti ya. Itu kalau Bung Karno kan contohnya cita-citamu apa? Setinggi langit. Ya, pernah baca Bung Karno nggak? Banyak sekali bukunya Bung Karno dibaca ya. Jadi semua orang harus cita-citanya jelas, sampai cita-citanya nawas. Ya sampai pengen jadi apa? Ya, apa? YouTuber. Bagus ya, hebat. Sampai nanti lihat YouTube saya dulu ya belajar. Jadi nanti saya beritahu, YouTuber itu tidak bisa seperti bayangan kita. Jadi kayak Raffi Ahmad, jadi kayak siapa? Hatta. Tidak bisa seperti itu. Akhirnya apal. Ya, ini menarik. Saya beritahu. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka didukung oleh televisi. Deddy Corbuzier itu bertahun-tahun dia ya, di televisi itu. Jadi orang kenal. Dan sampean pamutannya mana coba? Mbak, sampean desanya putih. Ya, Gambiran. Nah, kalau mau main Gambiran, pamutan, ya, orang tahu di televisi. Jadi YouTuber ya bisa, tapi susah. Gitu, terkenalnya susah. Tetapi tergantung bisa nggak mencari segmen yang cocok. Saya dulu wartawan, saya pernah jadi politisi, ya, yang saya wawancarai sekarang ada menteri, ada dirut. Ini nanti saya beritahu dirut BRI itu pernah saya wawancarai. Itu bisa jadi memanfaatkan potensi yang kita punya. Nah, sampean itu sekarang memanfaatkan potensi di sini apa? Sehingga orang terkagum-kagum pamutan itu tope opo. Baru nanti dilihat. Kalau itu nggak ketemu, ya susah ya mencari
penonton ya. Jadi cita-cita harus jelas, fokus jawab. Ini Pak Muldoko, ketika pangkatnya mayor, Pak Muldoko itu udah gambarannya besok saya jadi panglima. Ya boleh mau cita-cita, bebas cita-cita. Ada mau cita-cita jadi apa coba? Tadi guru apa? YouTuber ya. Sampai apa Mas? Sampai pengusaha, bagus ya. Pengusaha itu mulai dari banget sampai guru banget. Ya. Nah, sampai pilih guru presiden sedengar luar biasa. Nah, yang luar biasa Pak Muldoko ini belajar terus. Sudah menjadi Panglima TNI, tapi masih kuliah, akhirnya mendapat doktor dari UI. Nah, itu kan orang luar biasa semangat ya, menyiapkan waktu itu aja pasti sudah sulit. Tahun 93 saya berpangkat mayor, saya membuat rumah di Cilangkap. Ya, waktu itu teman saya datang marah dengan saya. Ngapain kamu buat rumah di sini? Waktu itu kan masih jalannya masih lumpur lah itu. Oke, saya jelaskan. Nanti saya akan menjadi Panglima TNI. Saya ke kantor hanya 5 menit pakai sepeda. Karena memang jaraknya dekat sekali ke Cilangkap. Jadi maksud saya apa? Bahwa di dalam hidup ini perlu ada achievement yang kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, agar kita itu mengejar apa yang kita menjadi tujuan itu. Itu sifatnya bercanda, tapi kadang-kadang hidup itu seperti main golf ya. Kalau kita mau mukul bola, sebelum mukul, wah jangan-jangan nanti masuk air. Beneran bola itu akan masuk air begitu. Gitu. Jadi menurut saya kalau kita membuat sebuah perencanaan masa depan, ya jangan ragu-ragu. Gitu. Begitu ragu-ragu meleset betul kita hidup ini. Nah, seperti main golf tadi. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang bersama dengan Haji Iksan Haryanto yang mendirikan dan mengembangkan kopi cangkir lelet di Rembang. Juga bersama dengan Mbak Vera Damayanti yang memimpin langsung kegiatan kopi cangkir lelet ini. Ini kopi paling terkenal di Rembang dan sekitarnya. Jadi ya mudah-mudahan siapa saja yang berkunjung ke Rembang bisa mencoba kopi cangkir lelet. Nah, jadi pangkatnya mayor itu masih jauh banget dengan jenderal. Membuat rumah di Cilangkap di dekat markas besar TNI itu sudah cita-cita. Besok kalau saya jadi panglima itu ke kantor dekat cukup naik sepeda. Beraninya membayangkan cita-citanya seperti itu. Nah, sampai berani nggak untuk membayangkan cita-cita seperti itu? Nah, biasanya kan takut ya, cerita sama orang lain itu tanya takut ya, diem aja gitu, disimpan aja di dalam hati, nggak apa-apa, itu namanya rendah hati, tapi tetap harus diusahakan. Nah, yang pengen jadi YouTuber sampai ya, pengen coba lihat di situ. Itu inspirasi untuk bangsa, itu adalah kanal saya ya. Tadi inspirasi untuk bangsa, nanti akan terus kayak begini. Saya tidak terlalu mengharapkan uang dari AdSense-nya YouTube, karena itu menurut saya hanya kecil, karena saya tidak bisa terkenal orang-orang yang tadi disebutkan. Tapi dapat uangnya dari mana? Ini ada lihat iklannya itu, ya. Itu ada PT KAI, ada Krakatau Steel, ada Aneka Tambang, ada apa lagi itu ya, Min ID itu perusahaan-perusahaan tambang ya, di Indonesia. Nah, kita mencari uangnya dari situ. Tadi saya katakan, ya, kita harus punya akal. Kalau tidak, itu jadi YouTuber subscribe-nya, pelanggannya itu nggak cepat banyak-banyak,
nunggu uangnya bisa bertahun-tahun apa cuma sedikit. Tapi kalau mencari sendiri kita bisa mendapat lebih besar, itu kiat. Terus, nah ini saya ceritakan tadi, ini Pak Sunarso, bayangkan sekolahnya IPB. IPB itu apa mas? Pakai pensi singkatan apa? IPB, nggak tahu apa mas? Nggak tahu juga. Depannya IPB. Siapa yang tahu IPB sekolah apa? Berarti nggak ada yang punya cita-cita. Mas belakang. Ya, ini mohon maaf ini ya. Jadi kalau sekolah yang mau dituju aja nggak tahu, ya mana mungkin sampai. IPB itu adalah Institut Pertanian mana? Bogor. Sekolah paling terkenal, bukan hanya saya Indonesia di bidang pertanian, itu Institut Pertanian Bogor, ya IPB. Tapi lulusannya ini menjadi direktur utama BRI. Jadi ada desa-desa bank-bank BRI banyak itu, ini bosnya. Ya. Jadi lulusan IPB tapi jadi bos ini. Ya. Dia pernah jadi bos PT Pegadaian. Ada yang pernah ke Pegadaian? Pernah. Ya, lewat atau ngantar ke. Ya. Nah, apa pesannya dari beliau? Nanti bisa kita lihat cuplikan videonya. Jangan pernah berhenti kreatif. Ya. Kreatif itu kalau melakukan mikir, ya. Sambil duduk di belakang mikir, ya. Sambil ngantuk-ngantuk nunggu waktu sholat mikir, ya. Habis ini apa itu namanya kreatif. Selalu mencari tantangan baru. Jadi anak-anak sini misalnya, kowe kok ketoknya ngelamun terus, kenapa? Ya, betul deh. Ya, betul ya. Soalnya betul nanti gawean Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada pekerjaan, itu berarti orang tidak kreatif. Pekerjaan selalu ada. Jadi kalau ada yang merasa belum nganggur betul gawean apa, berarti kamu nggak apa saja bisa dilakukan. Nah inilah yang selalu mencari tantangan baru. Kembali lagi yang paling hakiki adalah tadi itu. Ya. Dalam kita ditempatkan di mana saja, pertama kali kita itu harus menganalisa. Sebenarnya pasti ditempatkan di mana saja ada challenge, ada tantangan gitu. Ya. Tapi kita harus benar-benar mempelajari sampai mengetahui struktur dasar permasalahan gitu. Ya. Dan baru kita bisa mencari jawaban. Ya. Jadi kalau sekarang saya dianugerahi berbagai penghargaan segala macam, itu kan orang bilang sukses. Ya. Dan sukses itu apa? Tapi sukses menurut saya bukan menjadi direktur, bukan menjadi dirut, bukan menjadi apa gitu. Ya. Sukses menurut saya adalah tepat merespon challenge. Ya. Dan untuk bisa tepat merespon challenge, kita itu harus tahu struktur dasar challenge itu sendiri apa, seperti apa. Struktur dasar permasalahan sendiri itu apa. Dan dari struktur dasar permasalahan itulah kita ketemu nanti jawabannya ini. Dan kemudian jawabannya tepat, maka dapat 100 gitu, dapat A gitu ya. Dapat A itulah kemudian dapat penghargaan, berbagai penghargaan itu. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi apa kata Pak Sunarso ini, apa yang namanya sukses? Sukses itu adalah keberhasilan kita menjawab challenge, menjawab tantangan. Jadi kalau ada tantangan dan kita bisa menjawab, itulah sukses. Tapi kalau kesulitan tetap aja kita menyerah, ya kita nggak sukses. Nah, ini yang luar biasa juga. Namanya Pak Budi Gunadi Sadikin. Jabatannya apa Pak? Siapa yang tahu? Jabatannya apa? Ayo Budi Gunadi Sadikin. Ya. Nggak ada yang tahu. Ya. Apa? Apa jabatannya? Nggak apa-apa. Ya. Jadi ini adalah peta yang harus kita jawab. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, inilah peta kita. Ya, apakah ini sesungguhnya karena
pengetahuannya yang belum sampai atau penampilannya. Jadi agak malu-malu untuk menyampaikan. Itu hal yang harus digarap menurut saya. Jadi Pak Budi Gunadi Sadikin ini adalah Menteri Kesehatan. Kalau Menteri Kesehatan sekolahannya apa? Ya Pak. Dia Menteri Kesehatan, sekolahannya kira-kira apa? Ya, apa? Kedokteran. Ya, salah. Nah, itulah yang tadi saya katakan. Ini sekolahannya apa? Kan sudah ditulis di situ. Ya, dia lulusan ITB. Coba ITB itu singkatannya apa? Betul, itu ya. Jadi gelarnya apa? Kalau lulusan ITB gelarnya apa? SD. Ya, sekarang SD. Kalau dulu insinyur. Ya. Jadi ini insinyur. Tetapi jadi Menteri Kesehatan. Lu kok bisa? Ya bisa. Tadi saya katakan, kadang-kadang apa yang kita sekolah ini tidak sama dengan pekerjaannya. Ini sebelumnya lebih unik lagi. Sebelum jadi Menteri Kesehatan, kerjaannya apa coba? Ya. Apa? Siapa yang tahu? Jadi sebelum jadi Menteri Kesehatan, jabatannya apa? Dia seorang insinyur, tapi kemudian menjadi dirut. Dirut itu jabatan paling tinggi. Di mana? Di Bank Mandiri. Pernah dengar Bank Mandiri? Nah, jadi dirut Bank Mandiri, kemudian jadi Menteri Kesehatan. Nah inilah saya carikan contoh-contoh yang aneh-aneh itu. Dan ternyata dia sukses. Salah satu suksesnya adalah sukses ketika menjadi dirut PT Inalum ini. Ya, ini ada pabrik aluminium di Sumatera Utara. Dia juga mengambil alih PT Freeport, ya, yang tadinya milik Amerika, sekarang sebagian besar sudah milik Indonesia. Ini luar biasa. Kemudian sukses yang kedua adalah menangani COVID ketika dia menjadi Menteri Kesehatan. Ya, jadi luar biasa. Bapak Presiden pilih saya, selama ini selalu dokter. Beliau sampaikan bahwa ya mungkin di masa krisis ini perlu fresh view, fresh angle gitu, untuk bisa melihat lebih jernih dan bisa mengambil keputusan lebih cepat. Karena management and leadership skill-nya dibutuhkan. Krisisnya ini kan benar-benar berat sekali. Saya ketemu di Rome, ketemu Menteri Kesehatan G20, banyak sekali yang rotasinya paling cepat gitu kan kira-kira. Pergeseran posisi Menteri Kesehatan dunia itu mungkin yang paling sering gitu posisi kementerian lain gitu. Karena memang bukan hanya secara teknis ya, secara politis juga berat gitu. Makanya mungkin beliau taruh juga ini bukan orang politik, ya udah jadi kerja aja lah, bisa konsentrasi ke kerja gitu. Ya, jadi tapi lihat gayanya, orang ini kan santai, enak gitu ya. Itulah enaknya jadi YouTuber, ya, jadi wartawan. Kita bisa ngobrol dengan seorang menteri dengan enak. Dan yang lebih istimewa lagi, saya tidak pernah, baru sekali kemarin wawancara yang begitu banyak dengan orang-orang itu yang ketemu langsung. Pakai apa coba wawancaranya? Ya. Saya nggak pernah ketemu langsung dengan beliau. Saya pakai apa? Saya wawancaranya pakai Zoom. Pernah bisa ya menggunakan Zoom ya? Itu saya wawancara. Saya dari Semarang, ya, bukan hanya wawancara dengan orang di Jogja, Bandung, Jakarta, tapi saya wawancara dengan orang di luar negeri. Ya. Dengan dubes Jepang saya wawancara, dengan dubes Jerman saya wawancara. Ya. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi luar biasa teknologi ini. Nah, kesimpulannya itu pertama, ya, kita sejak sekarang harus punya cita-cita yang jelas. Mau jadi apa harus jelas. Karena kalau nggak jelas, ya lebih banyak nggak sampainya. Cita-citanya aja nggak jelas. Karena nanti, wah ya bu, saya tekan-tekan itu, ya mesti tak tekan pada cita-cita. Ya. Kemudian harus tekun dan sabar menjalani proses. Susah, nggak ada cerita orang yang tiba-tiba jadi apapun itu ya. Nanti kalau dilihat di riwayat hidupnya, nggak ada yang tidak susah. Semua yang orang hebat itu dulu mudanya susah semua. Jadi
jangan diremehkan yang kita lemes nggak punya semangat ini pakai peci di pojok ini ya. Ya. Jadi Sofyan Jalil yang pernah jadi menteri macam-macam pindah-pindah itu, ya, itu ke Jakartanya aja nggak jarak. Ya, dia nggak kira kalau sudah di Jakarta itu juga santri kayak begini. Ya. Kemudian ada pertemuan nggak tahu pemuda Islam atau apa di Jakarta, dia langsung nggak mau pulang. Dia orang Aceh, nggak pulang, kemudian di Jakarta nginepnya di masjid. Ya. Kalau pergi-pergi gandul, ya, angkutan kota, akhirnya bisa sekolah di UI. Ya, dan akhirnya sudah jadi menteri. Jadi jangan khawatir yang nasibnya susah, jangan putus asa mas ya, jangan melamun aja di belakang pensi itu, ya kalau kamu ya santai nggak apa-apa. Pernah lihat itu Komarudin Simanjuntak ya? Ya, pengacara Komarudin Simanjuntak, pengacaranya Brigadir Yosua, pernah nonton? Nah, itu pernah saya wawancara, pernah hidup di bawah jembatan di Jakarta. Ya. Maka tonton nanti cari aja inspirasi untuk bangsa, diklik Komarudin Simanjuntak, nanti itu terus. Nah, belajar dari orang-orang sukses itulah kita nanti mudah-mudahan bisa meniru. Ya. Saya punya pengalaman sedikit. Saya itu nyaris nggak pernah tidur siang. Dulu ketika di desa itu kan semua orang kayak begitu. Kalau udah jam berapa itu tidur, nanti sore bangun kerja lagi. Ya. Ketika saya mulai di Semarang itu diketawain kalau tidur siang. Ya. Karena semua orang bekerja. Saya belajar dari seorang dokter kandungan yang luar biasa, kalau pernah dengar namanya Dokter Untung itu, akhirnya dari situ saya nggak pernah tidur siang. Ya. Tekun menjalani proses disiplin terhadap diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa bangun pagi, ya, salah satu saya dari membangunkan anak saya yang masih bungsu, susahnya bukan main. Ya. Jadi sampai tanginya akan tidak ada. Nah itu ngatur diri sendiri. Jadi kalau kita nggak bisa ngatur diri sendiri, jangan mimpi bisa ngatur orang lain. Ya. Kemudian disiplin pada diri sendiri, bertanggung jawab pada pihak lain, kepada siapapun. Ya. Kepada orang tua, kepada guru di sekolah, kepada masyarakat, kepada pimpinan negara, pokoknya kepada orang lain kita harus bertanggung jawab. Dan amanah kalau diberi kepercayaan. Jadi apapun kalau diberi kebenaran harus dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir ikhlas menerima hasil. Ya, tidak usah marah, tidak ada putus asa. Kalau memang orang baik ya berusaha lagi, gitu ya. Tidak menyalahkan orang. Jadi kesimpulan dari saya, orang yang paling rendah tingkatannya menurut saya adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan. Kowe kok bijimu elek? Soalnya kakakku dijasih tahu bareng orang gelem. Soalnya ibuku orang buka, jadi aku turunnya kebablasan. Soalnya udah terus nih Pak. Jadi artis jawabannya itu nasional. Jadi itu orang yang kualitasnya lebih rendah. Tetapi yang kualitasnya lebih baik itu kalau sudah mulai berani menyalahkan dirinya sendiri. Oh ya, biji elek mergo aku kurang mocok. Biji elek mergo aku nek diulang ora nyampe. Ya. Jadi mencoba mencari apa sebenarnya yang kurang. Nah, kalau yang paling bagus nanti itu kalau yang sudah menertawakan dirinya sendiri. Ya. Kalau ada kejadian jebule memang potong aku ini gitu. Ya pantas kalau kayak gitu. Nah, orang udah mulai berdamai dengan dirinya sendiri, itu nanti kelihatan. Orang yang biasanya legowo, nggak mesunah, itu tingkatannya itu. Jadi ikhlas menerima hasil. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada gunanya. Upat campur santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Iwak kali saka Juwono aja lali karo Bapak Radono.
Saya Bambang Sadono, saat ini sedang berada di kue tradisional, kue cucur Aulia, kuliner oleh-oleh dari Rembang. Ini semula adalah makanan tradisional, industri rumahan, tapi di tangan Ibu Aulia itu dikemas dengan berbagai rasa. Ada rasa gula Jawa, gula putih pandan, green tea, durian, dan sebagainya. Jadi pelanggannya banyak, bisa dikirim ke luar kota, sampai tahan 2 hari ya Bu Aulia ya. Ya, luar biasa, silahkan mampir. Alamatnya adalah di Jalan Slamet Riyadi nomor 50 Rembang. Ya, bisa juga pesan secara langsung. Telepon berapa Bu? Teleponnya di 0856 976 76586. Pembelian bisa langsung ke outlet saya atau melalui GrabFood dengan ketik kue cucur Aulia Rembang. Ya, oke, saya Bambang Sadono dari kanal Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV.